Gubernur Papua Barat meresmikan pusat terapi jiwa dan rehabilitasi narkoba. ...36 siswa paskibra mengikuti pemeriksaan kesehatan dan siap masuk pemusatan pelatihan. Oleh tim Putra Jawa Timur dengan skor 21-18. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 20 Juli 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Marian Iha, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, meresmikan pusat terapi jiwa yang rehabilitasi narkoba. Gubernur Papua Barat berharap untuk penyelesaian masalah kejiwaan dan narkoba perlu kerjasama serta komite antara semua stakeholder di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, saat meresmikan pusat terapi jiwa dan rehabilitasi NAPSA, Adiaksa RSUD Papua Barat, yang merupakan kerjasama antara pemerintah Papua Barat bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan juga Badan Narkotika Nasional Papua Barat. Untuk kesiapan operasional rumah sakit ini, Kepala Dinas Kesehatan melaporkan jumlah tenaga medis sebanyak 25 orang yang terdiri dari dokter spesialis jiwa dan psikolog, psikolog klinik, konselor adiksi, dokter umum terlatih, perawat terlatih, dan tenaga pendukung lainnya. Sedangkan proses pembangunan rumah sakit jiwa dan NAPSA sejak tahun 2021 dan selesai pada tahun 2022 dengan luas bangunan 1.110 meter persegi dengan 11 ruang perawatan dan 45 tempat tidur untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan. Penambahan kebutuhan akan dilaksanakan secara perlahan. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan pusat terapi jiwa dan rehabilitasi NAPSA merupakan kerjasama pemerintah Papua Barat bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan juga Badan Narkotika Nasional Papua Barat. Dengan adanya sinergi yang baik dapat meminimalisir penyakit jiwa dan juga rehabilitasi pengguna narkoba. Pusat terapi jiwa dan rehabilitasi narkotika dan zat adiktif NAPSA Adiaksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat, juga Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan juga Badan Narkotika Nasional Papua Barat. Semoga sinergi yang baik ini bisa mengatasi permasalahan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba, khususnya terhadap pelayanan penyalahgunaan narkoba. Untuk menyelesaikan hal ini, semua stakeholder mulai dari pemerintahan, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan juga seluruh stakeholder di Papua Barat harus bersatu memerangi narkoba yang dapat merusak generasi muda di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, 36 siswa-siswi yang akan menjadi pasukan pengibar bendera di Provinsi Papua Barat sebelum memasuki pemusatan latihan telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Proses seleksi telah dilaksanakan dari bulan Mei 2023 kepada calon paskibra tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Dari 52 peserta yang mengikuti seleksi, yang lolos seleksi 38 orang, 2 siswa dikirim mengikuti paskibra nasional, dan 36 untuk paskibra Provinsi Papua Barat. Saat ini persiapan yang dilakukan kepada 36 peserta paskibra tingkat provinsi, yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan yang dilaksanakan yaitu pengukuran tinggi badan dan juga pengecekan kesehatan oleh dokter yang ditunjuk. Kepala Kesbangpol Papua Barat Tamrin Payaposat diwawancarai mengatakan 36 petugas paskibra tingkat provinsi sudah terpilih. Untuk pemusatan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 24 atau 25 Juli 2023. 36 peserta terdiri dari Kabupaten Teluk Bintuni 2 orang, Kaimana 2 orang, Kabupaten Fakfak dan Teluk Wondama perwakilan sebanyak 4 orang.
Sisanya dari Kabupaten Manokwari, sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada perwakilan. Paskibraka untuk provinsi sudah disiapkan 36 orang yang akan masuk pelatihan diseramakan pada tanggal 25 ya. 24-25 dia akan masuk. Dari Bintuni 2 ya. Kaimana 2, Fak-Fak 4 ya. Wandama 4 ya. Hanya Manokwari yang banyak ya, banyak karena ini. Pemerintah Papua Barat berharap dengan adanya perwakilan Paskibra Papua Barat di tingkat nasional dapat memberikan nilai positif dan juga dapat mengharumkan nama Provinsi Papua Barat di tingkat nasional. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Fak-Fak menggelar bakti sosial donor darah dalam memperingati Hari Bakti Adikasa ke-63 dan HUT Ikatan Adikasa Dharma Karini ke-23 yang berlangsung Selasa 18 Juli 2023 di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Donor darah yang dilaksanakan jajaran Kejaksaan Negeri Fak-Fak bertajuk Setetes Darah Jaksa untuk Kemanusiaan. Kegiatan ini dilaksanakan sehari sebelum pembukaan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan HUT Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23. Aksi donor darah ini menghasilkan 21 kantong darah yang disumbangkan ke unit transfusi darah RSUD Fak-Fak sebagai bentuk apresiasi donor darah untuk kemanusiaan. Ketua Panitia Hari Bakti Adiaksa tahun 2023, Arthur Gerald, yang juga kasih pidana khusus Kejaksaan Negeri Fak-Fak, mengatakan donor darah ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023. Dijadwalkan pada Rabu 19 Juli dilaksanakan bersih-bersih kota, lomba untuk anak-anak dan dewasa, anjang sana ke panti asuhan dan anggota Purna Bakti Kejaksaan, tabur bunga di TMP Fak-Fak, dan puncaknya upacara. Serangkaian kegiatan menjelang HUT Hari Bakti Adiaksa yang jatuh pada tanggal 22 Juli. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik itu kegiatan lomba internal seperti lomba gaplek, tenis meja, permainan Mobile Legends, dan selain itu kegiatan lomba-lomba. Nah, pada hari ini dilakukan kegiatan donor darah. Donor darah yang diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Fak-Fak maupun honorer yang bekerja di Kejaksaan Negeri Fak-Fak. Irfan Kaimudin, Kepala Unit Transfusi Darah RSUD Fak-Fak, mengapresiasi aksi donor darah Kejaksaan Negeri Fak-Fak dengan tema Darah untuk Kemanusiaan karena ini merupakan pekerjaan mulia untuk kemanusiaan. Oh betul. Ya, kami nama khususnya Rumah Sakit RSUD Fak-Fak, khususnya UPDRS, kami sangat ucapkan terima kasih buat pihak kejaksaan yang telah menyumbangkan uang darahnya untuk saudara-saudara kita yang di rumah sakit yang sangat membutuhkan. Baik, sekian dan terima kasih. 20 kantong darah yang diperoleh terdiri dari golongan darah O 14 kantong, golongan darah B 6 kantong, dan golongan darah AB 2 kantong. Dari Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, perayaan HUT SMP Negeri 10 Anggori Amban ke-30 tahun berlangsung semarak. Kegiatan diikuti alumni dan para guru SMP 10 yang ada di Manokwari. Tepat hari ini Kamis 20 Juli 2023, SMP Negeri 10 Anggori Amban genap berusia 30 tahun. Perayaan HUT yang berlangsung pukul 10 pagi tadi diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Sopakua. Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Anggori Erwin Patikawa menyampaikan ulang tahun sekolah ini tentu bukan hanya kegiatan seremonial. Namun lebih daripada itu, perayaan ini sebagai salah satu bentuk refleksi dan mewujudkan visi dan misi agar mampu menjadi salah satu sekolah yang diperhitungkan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Manokwari. Ulang tahun sekolah ini tentu bukan hanya sekedar sebuah perayaan seremonial. Namun lebih dari itu adalah perayaan ini merupakan salah satu bentuk refleksi dan wujudkan visi dan misi sekolah kita agar mampu menjadi salah satu sekolah yang diperhitungkan dalam dunia pendidikan
yang semakin hari semakin memiliki tantangan yang berat dan kompleks. Oleh sebab itu, sebelum saya menutup sambutan saya yang singkat ini, saya mau cerita sedikit dulu. Mewakili Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Tiarma Tambunan mengatakan SMP Negeri 10 Anggori Manokwari ke depan semakin berbenah dalam meningkatkan proses belajar mengajar maupun kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Tambunan berharap SMP Negeri 10 menjadi sekolah yang berprestasi dan menjadi idola bagi masyarakat. SMP Negeri 10 Manokwari semakin berbenah dalam meningkatkan kualitas baik dalam proses belajar mengajar maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan harapan ke depan, SMP Negeri 10 menjadi sekolah yang berprestasi dan menjadi idola bagi masyarakat. Akhirnya, saya mengucapkan Acara ulang tahun SMP Negeri 10 Anggori semakin meriah dengan pemotongan kue ulang tahun oleh kepala sekolah yang diberikan kepada tamu undangan dan alumni SMP Negeri 10 Anggori Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, alumni SMP Negeri 10 Anggori harus berkontribusi terhadap sekolah dengan melibatkan seluruh alumni dalam perkembangan sekolah di masa ini. Kita akan mendengarkan. Demikian disampaikan Ketua Alumni SMP Negeri 10 Anggori Manokwari, Dimianus Mandacan menyebutkan sekolah berkembang karena ada guru dan komite, tetapi juga ada ikatan alumni di sampingnya. Setelah dipilih oleh para alumni, dirinya akan mengundang angkatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dengan membentuk seksi khusus yang akan mengurus sarana-prasarana pembangunan di SMP Anggori, sehingga apa yang bisa dibantu oleh mereka bisa segera dilakukan. Terima kasih kepada kepala sekolah SMP 10 karena ini temu alumni atau ulang tahun yang dirayakan secara besar-besaran dan melibatkan semua alumni dari angkatan pertama hingga angkatan ke-26. Kemudian ya, harapan setelah saya dipilih ya kita harus berkontribusi. Alumni itu kita harus memberi sesuatu untuk perkembangan sekolah. Di mana-mana itu sekolah berkembang itu ada gurunya, ada komitenya, tetapi juga ada ikatan alumninya. Ya, setelah ini mereka pilih saya secara aklamasi. Sebagai alumni saya tidak tolak, saya terima dan akan tindak lanjuti dengan pertemuan berikut. Nanti ada angkatan kedua, angkatan ketiga kita bentuk institusi ikatan itu. Dan di situ kita akan bentuk juga sampai ada seksi khusus untuk mengurus sarana prasarana. Di situ kita akan bantu pihak sekolah untuk melihat sarana prasarana yang ada. Kekurangan apa yang alumni bisa bantu, itu yang kita bantu. Secara nomenklatur, SMP Negeri 6 Anggori Manokwari sudah beberapa kali berganti nama menjadi SMP 15 dan kini SMP Negeri 10 Anggori. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, orang tua calon siswa penerimaan Sekolah Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN tahun 2023 Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya meminta adanya penambahan mengingat keterwakilan dari masing-masing kabupaten hanya diberikan satu kota. Demikian disampaikan puluhan orang tua yang anaknya sedang mengikuti ujian psikotes masuk pada Sekolah Institusi Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun 2023 di Sekretariat Parlemen Jalanan Provinsi Papua Barat. Para orang tua ini meminta pemerintah pusat dan daerah harus membuka kuota tambahan penerimaan IPDN tahun 2023 Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, mengingat kuota yang disiapkan setiap kabupaten hanya satu orang. Untuk itu, diharapkan 35 orang yang saat ini sementara mengikuti tes di Manokwari bisa diakomodir tanpa harus dikurangi. Kami sebagai orang tua yang mewakili seluruh orang tua yang mempunyai anak untuk mengikuti tes IPDN tahun 2023 ini merasa bahwa kuota yang ada ini terlalu minim, artinya kurang sekali. Kami minta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, agar menindaklanjuti apa yang kami nyatakan lewat sikap di siang hari ini, agar kuota yang diminta
pemerintah pusat kepada daerah, setiap kabupaten keterwakilan 1 orang nih kalau boleh pemerintah pusat merubah untuk menambah kuota bagi pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sementara itu, Ketua Parlemen Jalanan Provinsi Papua Barat, Ronald Mambieu, meminta pemerintah harus mempertimbangkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para orang tua agar anak mereka dapat masuk IPDN. Ronald menilai bahwa sebelum adanya pemekaran daerah otonomi baru, kuota yang disiapkan dari kabupaten lebih dari 1 orang. Namun saat ini yang terjadi hanya 1 orang yang akan mewakili daerahnya di sekolah IPDN tahun 2023. Harus dapat mempertimbangkan dan menindaklanjuti aspirasi ini, di mana dari sekian itu kemudian terdengar satu yang akan lolos atau ditetapkan di masing-masing kabupaten se-provinsi Papua Barat Daya, bahkan se-provinsi Papua Barat. Nah, menurut kami ini dia jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelum pemekaran terjadi di atas tanah Papua. Nah, sebelum pemekaran, tentu kami mengikuti baik sekali bahwa kuota dari 3 kemudian jadinya 2. Tapi kemudian pemekaran telah terjadi, terus kuota yang dari 3 itu putus menjadi 2 dan tiarap 1, kemudian 1 yang nanti dikehendaki untuk mewakili semua kabupaten, mewakili tiap-tiap kabupaten. Ronald Mambieu juga meminta Menteri Dalam Negeri segera menjawab aspirasi ini demi mengangkat dan menunjukkan wajah dari otonomi khusus di tanah Papua. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, ribuan umat Muslim di Manokwari, Papua Barat menggelar pawai ta'aruf. Pawai Ta'aruf dan Tablik Akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah diikuti ribuan umat Muslim di Manokwari, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jalan santai yang mengambil start di halaman Masjid Ridwan Bariteni Angkatan Laut Manokwari dilepas oleh Bupati Hermus Indo, yang dihadiri pula oleh pimpinan Forkopimda, pimpinan OPD, dan Ketua PHBI Kabupaten Manokwari. Sebelum melepas peserta pawai, Bupati Hermus Indo di hadapan umat Muslim menyampaikan momentum ini hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan iman kepada Tuhan dan meningkatkan silaturahmi antar sesama umat Muslim dan juga umat lainnya. Kegiatan pawai ta'aruf menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah di pagi hari ini sebagai kegiatan untuk meningkatkan peribadatan kita, kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Bupati juga mengajak umat Muslim untuk menjadikan momentum 1 Muharram 1445 Hijriah sebagai sarana konsolidasi umat dan konsolidasi pembangunan sehingga umat Islam dapat beraktivitas sebagaimana biasanya dan memastikan peran masing-masing guna kemajuan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Sebagai konsolidasi umat Islam di seluruh Kabupaten Manokwari dan konsolidasi pembangunan untuk kita pastikan bahwa umat Islam tetap konsisten dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Pawai Ta'aruf dan Tablik Akbar dengan tema menguatkan keinginan, persaudaraan dan solidaritas diiringi kelompok marching band dari SMP Yapis dengan rute Jalan Yosudarso, Riko Rawosi dan finish di halaman Masjid Al-Falah MD Wosi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah diharapkan menjadi sarana yang tepat bagi umat Muslim untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bapak Ibu
Harapan agar umat Islam semakin meningkat keimanan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 2 Setda Manokwari Arjanto Ombesapu dalam acara Tablik Akbar memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah Rabu pagi di halaman Masjid Al-Falah AMD Wosi Manokwari. Menurut Bupati, pergantian Tahun Baru Islam juga menjadi momentum bersama untuk melakukan introspeksi diri dan transformasi sebagai umat Islam. Pergantian Tahun Baru, khususnya Tahun Baru Hijriah, merupakan momentum bersama, momentum berjamaah untuk kita melakukan introspeksi diri dan melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Terlebih baik sebagai umat Islam. Umat Islam juga diajak untuk mampu meneladani konsep Hijriah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah ke Madinah, namun lebih pada makna mentransformasikan diri ke arah yang lebih bermakna, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga sesama. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Manokwari dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kasubag Tata Usaha Emilia Imelda juga menyampaikan pentingnya peningkatan iman dan takwa umat Islam. Peringatan Tahun Baru 1 Muharram, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kualitas iman kita sebagai umat yang beragama tinggi dan mulia. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, selain pawai ta'aruf dan takblik akbar memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, umat Islam juga ikut serta dalam kegiatan donor darah Rabu pagi tadi di Masjid Al-Falah AMD Wosi. Sebagai rangkaian kegiatan memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah bagi umat Islam di Kabupaten Manokwari, Panitia Hari Besar Agama Islam bekerja sama dengan PMI Kabupaten Manokwari melaksanakan donor darah. Donor darah yang berlangsung usai pawai taharuf 1 Muharram 1445 Hijriah merupakan wujud mengaplikasikan nilai kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong antar sesama manusia. Dari pantauan TVRI Papua Barat Rabu pagi 19 Juli 2023, kegiatan donor darah mendapat respon positif dari umat Islam yang berpartisipasi menyumbangkan darah demi kemanusiaan. Ketua Bidang Transfusi Darah dan Rumah Sakit PMI Kabupaten Manokwari, Raimin, di sela-sela kegiatan donor darah mengatakan kegiatan ini mendapat dukungan yang baik dari umat Islam, sebab dari target 50 kantong darah yang diperoleh telah melebihi. Sehingga Raimin berharap darah yang disumbangkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Manokwari. Lanjutkan 0429 menyalurkan darah masyarakat yang kami menargetkan cuma 50 pendonor, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini sudah terdaftar. Raimin juga menjelaskan kantong darah yang berhasil dikumpulkan akan disimpan pada unit transfusi darah RSUD Manokwari dan kemudian dilakukan cleaning atau pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan kelayakan darah untuk distribusikan serta digunakan sebagaimana mestinya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Ketua PGRI Kabupaten Manokwari, Naharudin berharap para guru yang ikut dalam TOT Cinta Bangga dan Paham Rupiah dapat menjadi trainer di lingkungan sekolah masing-masing. Training of Trainer TOT Cinta Bangga Paham Rupiah yang digelar perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat bersama PGRI Kabupaten Manokwari untuk ketiga kalinya ini mendapat apresiasi dari PGRI Manokwari. Ketua PGRI Kabupaten Manokwari Naharudin mengatakan training yang sama telah dilakukan di Dataran War Pramasi pada bulan Juni lalu, kemudian yang kedua melibatkan guru di wilayah kota, dan yang digelar ini merupakan kali ketiga dihadiri oleh guru dari tingkat TK sampai SMA. Naharudin berharap para guru setelah mengikuti TOT sebagai trainer program Cinta Bangga dan Paham Rupiah di lingkungan sekolah harus dapat menyampaikan secara dini kepada siswa di sekolah masing-masing agar cinta bangga dan paham akan rupiah.
Selain itu, dapat disampaikan juga kepada guru yang lain serta disosialisasikan melalui komite sekolah. Untuk tindak lanjutnya tadi seperti yang disampaikan, itu kita harapkan dengan adanya TOT ini, guru-guru itu bisa sedini mungkin dengan anak didik masing-masing, supaya bisa menanamkan kepada anak-anak kita di sekolah, mulai dari TK sedini mungkin, kemudian SD, SMP, untuk cinta, bangga, dan paham tentang rupiah itu. Naharudin berharap dalam proses pembelajaran, para guru dapat memperkenalkan mata uang kepada siswa melalui mata pelajaran seperti matematika dan juga IPS. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia atau BP3OKPRI perwakilan Papua Barat Irene Manibui mengapresiasi kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Manokwari dengan merealisasi Papua produktif melalui pembangunan pabrik dan keremajaan kelapa sawit. Apresiasi kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia di Manokwari, Papua Barat diungkapkan Irene Manibui saat mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan kerjanya di Manokwari belum lama ini. Irene menilai dengan gerakan peremajaan sawit yang telah dilaksanakan oleh Wapres Maruf Amin di Manokwari mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, apalagi kini telah banyak anak-anak asli Papua yang didorong dalam peningkatan SDM pengelolaan industri sawit. Hal ini juga diakui sebagai komitmen Wapres yang juga selaku Ketua Umum BP3OKPRI guna mengawal visi dan misi mewujudkan Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif bisa terlaksana dengan baik melalui berbagai implementasi kerjasama program di setiap daerah. Saat ini selaku Ketua Umum Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Jadi ini adalah kiprah beliau untuk mensejahterakan Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Dan sekarang ini adalah Papua produktif untuk kesejahteraan masyarakat kita. Menurut Irene Manibui, langkah nyata telah dilakukan oleh pemerintah pusat yang dibuktikan dengan kehadiran Wakil Presiden di Tanah Papua dalam rangka mewujudkan Papua produktif. Dengan peremajaan sawit, maka BP3OKPRI perwakilan Papua Barat memandang perlu adanya langkah strategis dalam pengembangan Papua produktif di semua bidang, seperti Papua sehat dan produktif di bidang perekonomian rakyat, sebab sudah saatnya orang Papua menjadi pelaku, bukan lagi penonton demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan. Dengan adanya Badan BP3OKP, keberpihakan pemerintah kepada kami di daerah Papua begitu besar. Makanya juga saya himbau seluruh masyarakat, marilah kita benar-benar melihat keberpihakan pemerintah kepada kita orang Papua. Mari kita maju bersama NKRI. Terima kasih. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Ketua PGGP Papua Barat Pendeta Serli Parinusa berharap kehadiran Lembaga Papua Kristen Center dapat menjadi rumah bersama untuk gereja-gereja di tanah Papua sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Pekan ini Wakil Presiden Maruf Amin hadir di Manokwari dalam rangka kunjungan kerja. Salah satu agendanya ialah membuka konferensi API ke-168 se-Tanah Papua. Di momen ini banyak hal penting yang disampaikan Wapres terkait dengan pengembangan pembangunan dari bidang pendidikan, pengelolaan sumber daya alam serta kesejahteraan untuk orang Papua. Selain itu, Wapres Maruf Amin yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bertekad untuk mengawal dan mendorong kehadiran Lembaga Papua Christian Center atau PCC. Ketua PGGP Papua Barat Pendeta Serli Parinusa mengatakan kehadiran Lembaga Papua Christian Center sangat penting karena dapat menjadi rumah besar bagi gereja secara sentral, sebab dari konferensi API tersebut akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Wakil Presiden. Karena yang pasti di wilayah otonomi baru yang sudah terbentuk itu mestinya ada rumah besar, ada payung di mana unity gereja ini akan bisa membawa sebuah keadaan yang lebih damai, lebih tenang,
dan kita percaya apa yang kita hasilkan dari HPI pertama, kemudian yang kita akan tindak lanjuti boboti lagi di HPI yang kedua, ini akan menjadi dokumen yang penting yang akan kita serahkan juga kepada Wapres, karena beliau adalah koordinator umum BP3 OKP yang akan mendapatkan masukan dari gereja sehingga arah kebijakan pembangunan di tanah Papua tidak keluar dari apa yang menjadi ide gagasan dari gereja-gereja yang ada di tanah Papua. Lebih lanjut, kata Parinusa, Papua Christian Center akan bertindak sebagai sebuah lembaga yang kedepannya sesuai instruksi dan harapan Wapres, bahwa tugas lembaga tersebut bekerja sama dengan PGGP setanah Papua untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi yang bisa menyatukan persatuan gereja-gereja di atas tanah Papua dan menjadi wadah pusat pengkajian akan masalah-masalah yang dihadapi gereja demi mensejahterakan rakyat Papua. Oleh karena itu, semua yang kami persiapkan hasil dari konferensi selama 2 hari ditambah dengan berbagai masukan dari pembahasan-pembahasan yang kami lakukan, itu akan diberikan kepada seluruh denominasi gereja tentunya, tetapi yang lebih utama kita akan antar kembali kepada Wapres, lalu dari Wapres otoritas yang ada itu bisa menyampaikan kepada setiap gubernur, bupati, wali kota, sehingga gereja tidak jalan sendiri, pemerintah tidak jalan sendiri. PGGP setanah Papua berharap bahwa pembahasan dan rumusan kajian yang telah dibahas berkaitan tentang kelembagaan, pengembangan SDM rakyat Papua, pembangunan pendidikan berbasis gereja, hingga keberpihakan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Kedepan akan lahir generasi-generasi Papua yang hebat demi mendukung kemajuan bangsa dan daerah sesuai bidang dan kapasitasnya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia atau GBAI se-Indonesia dilaksanakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Salah satu pembahasan strategi masalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan orang Papua hingga masalah keamanan di Papua. Kongres ke-6 hasil keputusan Kongres ke-5 di Bali. Dalam Kongres ke-6 akan diisi dengan ceramah-ceramah dari beberapa narasumber untuk memberikan penguatan dan wawasan bagi semua peserta hingga masuk pada persidangan Kongres pada saat diskusi. Pembahasan dalam Kongres ini antara lain membahas anggaran dasar dan rumah tangga, menetapkan amandemen dan pemilihan ketua umum. Ketua Panitia Kongres ke-6 GBAI, Elisa Kambu, mengatakan dalam pembahasan dalam Kongres ini juga dibahas masalah strategis khusus di Papua, antara lain masalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan orang Papua, situasi menuju pemilu, dan topik jadi perhatian masalah keamanan di Papua. Elisa mengaku untuk perumusan program kerja itu sudah dirumuskan akan dibawa dalam paripurna untuk ditetapkan dalam Kongres. Kita di Kongres ini kan ada hal-hal juga yang kita akan diskusikan. Itu sebabnya akan ada satu komisi khusus yang akan membahas berbagai isu strategis, masalah pendidikan, kesehatan, masalah keamanan, masalah bagaimana memberdayakan orang Papua, bagaimana situasi menghadapi pemilu 2024, ini akan didiskusikan oleh satu komisi tersendiri, tapi itu hasil rumusannya akan dibawa di paripurna. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 20 Juli 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Iha undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.